Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Novli. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan satu materi bagi kita semua dari mata kuliah teori belajar. Dalam materi ini kita akan sama-sama mengetahui dan kita belajar macam-macam teori yang biasa dipergunakan di dalam pendidikan. Ada 4 macam teori belajar utama yang sudah dikenal di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme. Lalu yang kedua, teori kognitivisme. Lalu yang ketiga, teori konstruktivisme. Lalu yang keempat yaitu teori humanisme. Nah, macam-macam teori belajar ini tidak hanya sampai di situ. Ada banyak cabang-cabang teori belajar yang dikembangkan oleh para ahli. Namun di sini kita akan mengetahui masing-masing satu dari cabang teori belajar utama yang telah kita dengarkan tadi. Dari teori belajar behaviorisme, kita akan belajar teori asosiatif. Dari teori belajar kognitivisme, kita akan sama-sama belajar teori Van Hiel. Lalu dari teori belajar konstruktivisme, kita akan belajar teori deskriptif dan perspektif. Yang keempat, dari teori belajar humanisme, kita akan sama-sama belajar yaitu teori fenomenografi. Kita masuk ke dalam teori belajar yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Apa itu teori belajar behaviorisme? Teori belajar behaviorisme adalah teori yang menekankan kepada perubahan perilaku yang nampak di dalam kehidupan atau di dalam pribadi seorang peserta didik. Nah, sistem dari teori belajar behaviorisme ini yaitu stimulus dan respon. Artinya seorang pengajar atau seorang guru akan memberikan sebuah stimulus kepada seorang peserta didik sehingga peserta didik itu memberikan sebuah respon kepada seorang guru. Nah, ada banyak macam stimulus yang bisa diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik, baik itu lewat nasihat secara langsung sehingga peserta didik itu langsung memberikan respon dengan cara taat, atau melalui teguran, dan juga bisa juga melalui reward atau memberikan penghargaan atau memberikan sebuah nilai kepada seorang peserta didik sehingga peserta didik itu boleh memberikan respon yang baik kepada guru dalam melakukan suatu pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di dalam teori behaviorisme ini ada cabang-cabang teori belajar lainnya yang dikembangkan oleh para ahli. Nah, salah satunya adalah teori belajar asosiatif. Teori belajar ini adalah bentuk belajar yang paling dasar, yaitu membuat suatu asosiasi atau hubungan baru dari dua peristiwa. Jadi, teori behaviorisme dan teori asosiatif ini saling berhubungan. Karena apa? Karena jika kita melihat dalam teori asosiatif ini, yaitu membentuk suatu hubungan baru dari dua peristiwa. Nah, tujuan dari teori behaviorisme yaitu menekankan perubahan perilaku yang nampak dalam kehidupan peserta didik. Jadi baik teori asosiatif ataupun teori behaviorisme ini sama-sama menekankan bagaimana agar seorang peserta didik itu dapat berubah dari kehidupannya yang tertutup menjadi seorang peserta didik yang aktif dan memiliki pribadi yang baik dengan cara membangun suatu hubungan atau relasi dengan peserta didik yang lain. Lalu yang kedua adalah teori belajar kognitivisme. Nah, teori belajar kognitivisme ini biasa kita kenal dengan teori belajar kognitif. Teori belajar ini adalah teori belajar yang mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Sistem daripada teori belajar kognitivisme ini yaitu memberikan stimulus, kemudian seorang peserta didik memproses apa yang diberikan oleh seorang pengajar, kemudian peserta didik ini memberikan suatu respon kepada pengajar. Nah, teori belajar yang berkaitan atau berhubungan erat dengan teori belajar kognitivisme ini adalah teori belajar Van Hiel. Nah, teori belajar Van Hiel ini adalah teori yang mampu
melatih mengembangkan pemahaman siswa dengan beberapa langkah berdasarkan tingkatannya. Jadi dalam teori belajar Van Hill ini lebih kepada pembelajaran geometris atau matematika. Nah, di dalam pembelajaran teori belajar Van Hill ini ada 5 langkah-langkah yang harus diterapkan di dalam pembelajaran ini. Nah, di dalam 5 langkah-langkah ini menekankan proses di mana seorang peserta didik dituntut untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah atau menyelesaikan setiap soal atau ujian yang diberikan kepada peserta didik. Jadi teori kognitif dan teori belajar Van Hill ini sama-sama mempunyai tujuan, yaitu bagaimana seorang peserta didik bisa berpikir dan dalam proses berpikir itu mereka mendapatkan suatu solusi dan memberikan respon kepada seorang pengajar. Kemudian yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Jadi teori ini mengajar atau membimbing bagaimana seorang siswa itu dapat mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Jadi teori ini menuntut kreativitas, bahkan respon bagaimana respon seorang peserta didik setelah mendapatkan pelajaran dari seorang pengajar. Nah, teori belajar yang berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme ini adalah teori belajar deskriptif dan perspektif. Teori ini membahas hubungan antara kegiatan dan proses psikologi dalam diri siswa. Jadi, bagaimana seorang peserta didik itu dapat menggambarkan atau menceritakan pelajaran yang telah diterimanya. Bahkan juga bagaimana peserta didik ini dapat berpikir dari berbagai sudut pandang, sehingga seorang peserta didik ini dapat mengkreasikan, menerapkan materi yang diajarkan kepada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat membangun atau menciptakan sesuatu dari materi yang telah diajarkannya. Kemudian teori yang terakhir adalah teori belajar humanisme. Dalam teori ini memberikan pengertian yaitu pembelajaran adalah memanusiakan manusia, di mana seorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Nah, menurut Abraham Maslow, teori humanisme atau teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Teori yang berkaitan dengan teori humanisme ini adalah teori belajar fenomenografi. Nah, dalam teori ini lebih kepada bagaimana membantu pendidik atau seorang guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan dua metode. Metode yang pertama adalah teori metode belajar dangkal atau surface learning. Dalam metode surface learning ini bertujuan bagaimana seorang pendidik atau seorang guru dapat mengetahui, mengerti, bahkan memahami setiap materi yang akan diajarkan, sehingga materi itu dapat dimengerti oleh seorang peserta didik. Kemudian metode yang kedua yaitu belajar mendalam atau deep learning. Dalam metode deep learning ini bertujuan bagaimana seorang pendidik dapat memahami analisa, dapat memahami sintesa, dan bagaimana seorang pendidik ini dapat mengkreasikan materi yang diberikan atau yang akan diberikan kepada seorang peserta didik, sehingga peserta didik itu dapat memahami dan mengerti setiap materi yang diberikan. Jadi kesimpulannya, teori belajar ini sangat dibutuhkan seorang guru dalam mengajar, karena akan sangat membantu untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik, efisien, dan efektif. Puji nama Tuhan, demikianlah materi yang saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.